Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang akan menjadi dasar dari beberapa pengolahan data atau analisis statistik. Nah, salah satu yang paling penting dan paling dasar adalah kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana ilustrasi penggunaan distribusi frekuensi, dan juga kita akan mengetahui apa sebetulnya distribusi frekuensi ini. Kemudian nanti akan kita coba kembangkan menjadi beberapa ilustrasi dan contoh penggunaan distribusi frekuensi. Baik, kita coba melangkah dulu tentang bagaimana kita melihat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini sebetulnya adalah ada dua kata kalau kita lihat. Yang pertama ada distribusi dan frekuensi. Kalau kita melihat di frekuensi, ini adalah suatu nilai. Dari suatu nilai ini adalah sebuah banyaknya nilai tersebut, ya, jumlah nilai tersebut yang muncul dalam data frame atau data set atau data secara keseluruhan dalam satu bentuk data tertentu. Nah, kemudian kalau kita melihat distribusi sebuah variabel, ini merupakan pola frekuensi atau banyaknya frekuensi. Kita akan lihat bagaimana pola-pola frekuensi itu yang berhimpunan, himpunan-himpunan yang ada, ya, kumpulan-kumpulan itu yang mungkin dari semua hal. Kemudian frekuensi-frekuensi ini terkait dengan nilai-nilai yang akan kita cari nanti. Nah, secara singkat kita akan melihat distribusi frekuensi adalah susunan data yang berdasarkan kategori atau nilai-nilai interval atau dalam kelas tertentu yang diatur dalam daftar sesuai dengan masing-masing frekuensinya. Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana distribusi frekuensi ini akan bekerja untuk kita, daftarnya seperti apa. Kita akan coba lihat salah satu ilustrasi berikut ini. Mari kita coba perhatikan data berikut ini. Kita akan punya satu dataset. Di sini ada frekuensi dan juga nilai statistika. Ada 20 observasi, ya, atau katakanlah dalam hal ini adalah 20 mahasiswa atau siswa. Di masing-masing di sebelah kanan ini adalah nilai statistika. Dan kemudian masing-masing katakanlah student 1 atau mahasiswa 1 punya nilai 56 sampai mahasiswa ke-20 punya atau mendapat nilai 54. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba membuat distribusi frekuensi ini dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan coba, ini kita diberi, katakanlah ini seumpama kita diberi sebuah dataset ini berupa lembaran gitu, kemudian kita akan diminta untuk menganalisis, coba buat bagaimana distribusi frekuensi ini bisa kita kerjakan. Nah, kita akan coba lihat. Nah, yang pertama sekali kita akan gunakan library dplayer. Kita akan menggunakan library dplayer nanti untuk kita pakai untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi ini. Kemudian yang pertama kita akan coba membuat observasi data vektor. Vektor yang pertama itu adalah observasi 1, itu adalah sequel mulai dari 1 sampai 20. Ini nanti langsung memproduksi 1 sampai 20. Kemudian yang kedua nilai stat 1, ini kita masukkan sesuai dengan nilai-nilai statistik yang mereka peroleh, ya, masing-masing responden atau mahasiswa peroleh, yaitu 56, 65, 78, 70, 63 sampai yang terakhir mahasiswa ke-20 yaitu 54. Kemudian kita akan coba buat di sini, nanti kita perintah dengan table, maka kita akan dapat gambaran stat, ya. Dulu kita buat stat. Di sini ada stat. Kemudian dari stat ini kita ambil data frame stat, kemudian data frame, kemudian dengan data frame kita akan buat sebuah data frame baru yang isinya adalah observasi 1 dan nilai 1. Ini hasilnya dari observasi 1 dan nilai stat 1 ini. Kemudian nanti kita dapat satu data set yang bernama stat 1.
Nah, ini kita bisa cek dengan tabel start 1, nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa melihat secara sederhana ringkasan datanya. Yang punya nilai 50 ini ada 1, 54 ada 1, 55 ada 1, 56 ada 1, 57 ada 1, 63 ada 1, dan seterusnya sampai 90 ada 1 juga. Nah, ini distribusi atau penyebaran yang paling dasar tentang bagaimana kita bisa mengetahui nilai-nilai ini. Dan dengan mendapatkan gambaran ini, maka kalau tadi kita melihat ini gambarnya secara acak, masih belum tahu bagaimana gambaran mereka mana yang paling rendah. Tapi kalau dengan tabel kita sudah bisa melihat ini ternyata dengan mahasiswa yang mempunyai nilai 50 ini ada 1 orang sampai 54 ini berurutan terus. Ini kita melihat bagi seberapa banyaknya atau distribusi yang paling sederhana. Nah, kemudian selanjutnya kita berpikir tentang bagaimana mengelompokkan mereka. Katakanlah kita akan mengelompokkan mereka menjadi beberapa kelompok gitu. Nah, kita akan menggunakan beberapa package atau beberapa hal yang bisa kita bisa bantu bersama. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan package FDTH namanya, ya, atau frequency distribution. Nah, di sini kita akan menggunakan FDTH, ya. Di FDTH ini nanti kita akan katakanlah nanti kita buat satu objek, yaitu FT. Kita buat objeknya ini FT, namanya FT. Kemudian FT ini adalah FDT, ya, ini Frequency Distribution Table. Dari apa? Dari FDT ini Frequency Distribution Table. Kemudian dari apa? Stat 1, kemudian dolar ini adalah variabel dari stat 1, nilai stat 1. Kemudian floor minimal stat 1, kemudian minimalnya adalah stat 1 nilai 1, kemudian maksimalnya di stat 1 nilai stat 1 plus 1. Kemudian kita dapat di sini kita akan tentukan di sini ada H di sini adalah seberapa lebar kelas, itu akan kita tentukan lebar kelasnya. Nah, nanti akan menghasilkan 50 sampai 58, 58 sampai 66, kemudian 66 sampai 74, 74 sampai 82, kemudian 82 sampai 90. Nah, di sini kita sudah punya 5 kelas atau 5 interval kelas. Nah, salah satu manfaat yang kita gunakan ini nanti kita bisa tahu, oh ternyata secara sederhana yang punya nilai 50 sampai 58 ini 5 orang. Atau 58 sampai 66 ini 5 orang. Kemudian 66 sampai 74 4 orang, kemudian 74 sampai 82 itu ada 4 orang. Dan 82 sampai 90 ada 1 orang. Nah, salah satu guna yang paling sederhana ini untuk maksudnya kita mau menentukan nilai, katakanlah yang punya nilai A, B, C, D, E atau E, D, C, B, A katakanlah. Nah, kita bisa tentukan dari distribusi frekuensi ini dari ke 5 kelompok ini. Ini salah satu guna yang paling bisa kita terapkan. Nah, selain itu kita bisa membuat gambaran, karena tadi bisa kita gambarkan, ya, salah satu fungsi distribusi frekuensi itu adalah hasilnya adalah tabel, dan juga kita bisa gunakan sebuah visualisasi. Nah, ini kita membuat histogram. Dengan histogram ini yang pertama, histogram yang pertama ini kita buat plot saja. Kemudian FT ini adalah objek yang sudah kita buat sejak awal tadi, FT yaitu frequency table gitu. Frequency table, kemudian kita dapat di sini 50 sampai 58 ini ada jumlahnya 5, 658 sampai 66 ada jumlah 5 seperti tabel yang tadi. Kemudian dan seterusnya sampai 82 sampai 90 ini jumlahnya 1. Ini histogram yang pertama. Kemudian kita bisa lihat, nah ini kalau kita mau sedikit berwarna maka kita bisa ambil call, ya. Di sini adalah perintah rainbow gitu ya, rainbow. Ya, di rainbow kemudian ada merah, kuning, hijau biar lebih berwarna. Nah, kemudian ini yang
bentuk lain, jadi frekuensi tidak dimunculkan angkanya. Kemudian di sini ini kita melihat frekuensinya. Jadi kumulatif frekuensi. Jadi kalau kita melihat di sini ada frekuensi kumulatif, kalau ini ada 5, tadinya 5, kemudian yang di kelas setelahnya ada kumulatifnya, berarti ada 5 ditambah 5 ada 10. Kemudian ditambah lagi di sini ada kumulatif. 5 tambah 5 kemudian ditambah jumlah selanjutnya sampai ke di sini total di akhir itu jumlahnya adalah 20. Nah, ini histogram kumulatif atau histogram total. Kemudian setelah itu kita bisa melihat juga dengan poligon. Poligon ini sebetulnya bentuk histogram, tapi kita hanya mengambil titik-titik di atasnya atau titik-titik di tengahnya. Nah, ini contohnya kita bisa ambil di sini ada 5, kemudian 5, ya, kemudian 4, di sini juga ada 4 dan di sini 1. Ini kalau kita melihat frekuensi berdasarkan masing-masing kelas. Nah, kalau kita nanti gunakan beberapa faktor lagi, yang ini kita mencoba kumulatif, ini seperti tadi. Ini adalah 5 di sini sampai di sini, kemudian ditambah 5 ada 10, kemudian ditambah 4 ini ada 14, ditambah 4 lagi ini ada 19, kemudian di sini ada 1, yaitu total menjadi 20. Nah, ini frekuensi poligon atau poligon yang utuh yang berkaitan dengan akumulasi. Nah, kita bisa membuat poligon ini, kemudian nanti bisa kita gunakan sebagai gambaran bagaimana frekuensi distribution. Nah, demikian sekilas tentang bagaimana kita memahami distribusi frekuensi, mulai dari membuat tabelnya dan nanti sampai membuat histogramnya dan juga poligon atau visualisasinya. Nah, nanti kita bisa gunakan beberapa dataset yang sudah kita pakai ini nanti. Ini menjadi satu contoh, dan kalau kita ubah datasetnya, yang nanti kita ganti tinggal kita ganti kolomnya atau pembuatan datanya. Nanti kalau ada dataset baru, maka kita bisa kita masukkan dengan model inputan data semacam ini, kemudian kita siap untuk membuat beberapa distribusi frekuensi dan juga membuat beberapa visualisasi mengenai distribusi frekuensi. Kemudian jika kita gunakan, katakanlah nanti kita akan membuat distribusi frekuensi dengan lebar tertentu, maka kita tinggal mengganti hertz yang ini berapa interval kelasnya. Katakanlah nanti kalau kita mau menggunakan 5, ya nanti kita akan otomatis diubah menjadi 5, atau nanti kita gunakan 10, dia akan otomatis membuat kelompok itu menjadi 10. Kalau kita gunakan data yang lebih besar, maka nanti akan bisa kita peroleh data-data yang besar. Baik, terima kasih. Sampai jumpa nanti pada materi berikutnya. Salam.